Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini bisa share lagi kegiatan budgeting. Setelah di minggu kemarin aku tidak share budgeting minggu kedua ya teman-teman. Alhamdulillah di minggu ini aku bisa share untuk budgeting di minggu ketiga. Dan ini mohon maaf banget sebelumnya aku mengisi suara ini voice over pas banget lagi hujan karena emang lagi ada waktunya sekarang ya teman-teman. Makanya ini mohon maaf banget kalau agak berisik. Nah, untuk budgeting minggu ketiga ini sama teman-teman seperti budgeting minggu kedua dan juga minggu ke satu, hanya ada beberapa nominal atau jumlah budget yang aku lebihkan. Nah, gimana nih untuk cuaca di daerah teman-teman semua? Alhamdulillah syukurillah untuk daerah Jakarta Timur ini tiap sore diguyur hujan teman-teman. Aku rasanya happy banget kalau sore-sore itu diguyur hujan, jadi ngerasanya itu makin betah di rumah ya teman-teman. Oke, ini untuk budgeting di minggu pertama tadi sisanya itu 10.000 dan ini kita akan evaluasi dulu teman-teman. Untuk sisa budgeting di minggu kedua terhitung dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 14 Oktober. Nah, ini untuk belanja ke pasar, alhamdulillah wa syukurillah masih sisa 5.000 karena protein hewani di minggu-minggu sekarang itu bener-bener naik ya. Sama gak sih di daerah teman-teman? Ayam ikut naik, ikan ikut naik, tapi ya alhamdulillah wa syukurillah untuk perbumbuan itu masih aman ya teman-teman. Nah, ini untuk selanjutnya sisa dari budget family time ada 6.000 rupiah. Nah, mungkin untuk di minggu ketiga ini budget family time akan aku lebihkan 50.000 teman-teman, karena nggak tahu kenapa ya aku itu kalau misalkan di awal bulan itu bener-bener euforianya itu bener-bener semangat banget untuk masak, nggak tahu kenapa kayak ngerasa ada uang itu kayak nggak mau keluar teman-teman. Tapi giliran akhir bulan nih mendekati tanggal-tanggal tua itu tuh kayak banyak banget keinginan, kadang mager masak juga. Ada yang sama nggak sih? Makanya di sini aku cara ngakalinnya budget untuk ke pasar aku kurangin 50.000, kemudian budget untuk jajan aku lebihin 50.000 kayak gitu. Ya diselang-seling aja ya teman-teman. Kalau misalkan di minggu ini kita lagi males banget masak, lebih banyak jajan keluarnya, ya udah dilebihin budget buat jajan. Tapi kalau misalkan kita lagi semangat menggebu-gebu untuk memasak setiap hari, ya alangkah baiknya budget ke pasar kita lebihkan 50.000, budget untuk jajan kita kurangin kayak gitu aja. Nah, ini lanjut teman-teman, tadi untuk sisa dari dana darurat ada 10.000 rupiah. Alhamdulillah wa syukurillah sisa budget di minggu kedua sebesar 21.000 rupiah. Jadi ya beginilah ya teman-teman, realitanya budgeting tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada gagalnya, ada over budgetnya, itu tuh hal yang wajar banget. Nah, untuk teman-teman gimana budgetingnya? Apakah ada yang over budget, dari dana apa? Boleh untuk sharing-sharing di kolom komentar. Kalau aku di bulan ini mungkin yang over budget itu dari dana listrik teman-teman, dari yang tadi biasanya itu cuma 150. Nah, di bulan ini kayaknya bakal lebih dari segitu karena 1 bulan ke belakang ini bener-bener cuacanya panas banget teman-teman, makanya ini agak over di pemakaian AC mungkin ya. Nah, ini untuk uang sisa budgetnya aku masukkan ke saving challenge 5.000. Ini aku isi 1 kotak ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan juga ke saving challenge 2.000. Kemarin sudah goals ya, dan udah aku beliin juga makeover untuk dapur ya. Alhamdulillah syukurillah sedikit-sedikit bisa menghibur hati ya teman-teman, karena ya dari dapur kita ibaratnya sebagai ibu rumah tangga itu berkarya, terus mencari pahala, mencari ridho suami ya dari situ gitu ya. Makanya ini untuk menunjang aktivitas, menunjang hobi juga. Alhamdulillah dapurnya bisa ke makeover walaupun sedikit demi sedikit, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, namanya juga dapur kontrakan, yang penting rapih aja. Ini untuk saving challenge 2.000 aku isi 8 kotak. Buat teman-teman paling semangat itu nabung challenge berapa, boleh untuk sharing juga di kolom komentar. Nah, kalau aku lebih senang nabung challenge 2.000 karena cepet banget keisi fullnya teman-teman, karena targetnya pun kayak cuman 100.000, dan itu tuh alhamdulillah syukurillah bener-bener bermanfaat banget untuk menunjang keinginan aku ya. Nah, ini kemarin untuk sisa di minggu pertama ada 10.000, langsung aku masukin juga ke saving challenge 10.000. Nah, oke lanjut, ini kita akan buat budgeting minggu ketiga terhitung dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 21 Oktober. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman, karena untuk minggu ketiga dan minggu keempat aku tuh selalu deg-degan ya. Biasanya di tanggal-tanggal ini banyak banget pengeluaran dadakannya, tapi
bismillah aja dulu. Semoga Allah berikan kecukupan sampai di bulan berikutnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini sudah aku buat kolomnya. Ini ada 8 kotak ya teman-teman, atau 8 garis. Untuk kolom pertama aku isi keterangan, jumlah budget, dan juga sisa budget. Nah, untuk di minggu ini mungkin sama kategorinya seperti minggu-minggu kemarin, cuman yang membedakan di jumlah budgetnya aja ya teman-teman. Untuk belanja ke pasar aku kurangin, dan untuk family time aku lebihkan kayak gitu. Nah, ini untuk belanja ke pasar aku anggarkan sebesar Rp150.000. Kalau ditanya cukup ya insya Allah cukup, cuman ini tidak termasuk cemilan kayaknya teman-teman. Jadi kayak cuman protein hewani mungkin aku beli nyampe 70 ribuan. Terus untuk sayurannya aku beli 30 ribuan. Untuk 50 ribuannya itu untuk perbumbuan, atau yang kurang-kurangnya itu bisa pakai dari budget tersebut ya. Nah, lanjut untuk yang kedua ada family time. Ini untuk jalan-jalan atau jajan. Di sini aku anggarkan sebesar Rp150.000. Lanjut untuk jajan anak aku anggarkan sebesar 70.000 untuk 1 minggu. Jadi untuk 1 hari jajannya itu maksimal Rp10.000. Ini tinggal diselang-seling aja dengan cemilan homemade, kalau nggak bikin agar-agar, puding, apa aja ya teman-teman. Yang penting anak itu nggak full seharian jajan di luar. Nah, ini lanjut untuk bensin Pak suami, aku anggarkan Rp100.000 karena kerjanya juga lumayan deket ya gitu jaraknya. Jadi biasanya dalam 1 minggu itu habis sekitar 30 ribuan, sisanya bisa buat jajan atau buat beli cemilan. Ya itu tergantung dari Pak suami aja mau dipakai kemana sih uangnya ya. Lanjut di sini untuk dana darurat aku anggarkan sebesar Rp50.000. Nah, sejauh ini aku anggarkan Rp50.000 ini ya alhamdulillah masih cukup-cukup aja untuk mengcover dana yang kurang ya teman-teman. Nah, lanjut untuk dana pembelian galon, di sini aku anggarkan sebesar Rp20.000 karena cuma 1 kali ngisi ya. Nah, ini akan aku totalkan dulu keseluruhan pengeluaran aku di minggu ketiga terhitung dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 21 sebesar Rp540.000. Alhamdulillah wa syukurillah udah lega, udah ditulis sedemikian rupa, semoga bisa memenuhi kebutuhan sampai 1 minggu ke depan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini untuk di minggu ini mungkin aku tidak ke pasar teman-teman, aku paling belanja ke tukang sayur aja, entah itu untuk per 3 hari sekali atau per 2 hari sekali. Nggak tahu kenapa untuk di minggu-minggu sekarang aku lebih efektifnya itu belanja nggak langsung 1 minggu, karena berhubung dengan mood juga kadang ya naik turun ya teman-teman untuk minggu-minggu ini. Jadi aku belum bisa konsisten untuk terus food prep 1 minggu 1 kali, karena kan durasinya tuh lumayan panjang ya, sedangkan kalau misalkan beli untuk 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu durasinya lumayan pendek, dan aku pun food prepnya tidak terlalu capek. Makanya aku akalinnya ya udah biar tetap fresh juga, tetap seger, dan sayurannya bisa kemasak semua, jadi belanjanya per 3 hari sekali biar jatuhnya itu tidak mubazir ya teman-teman. Oke, ini untuk uangnya akan aku ambil dari dompet budgeting bulanan dan akan aku masukkan ke dompet budgeting mingguan. Ini dompetnya tetap masih aman teman-teman, walaupun harganya under banget ya, cuma 10 ribuan. Buat teman-teman yang mau samaan boleh ya, untuk linknya sudah aku taruh di kolom deskripsi. Nah, ini uangnya sudah aku ambil dari posnya masing-masing. Hanya untuk budget bensin Pak suami itu sudah diambil duluan ya teman-teman, karena ini aku bikin budgetingnya itu di tanggal 15, kemarin tanggal 14 si uangnya sudah diambil. Nah, ini akan aku masukkan ke dompet budgeting mingguan. Ini juga lumayan ya, aku pakai dompet ini udah beberapa tahun ke belakang. Tapi untuk dompet mah ini kegunaannya sama, mau yang murah mau yang mahal, ini tergantung dari kita yang pakai ya teman-teman, bisa disesuaikan aja dengan kemampuan. Nah, ini lanjut untuk uangnya akan aku masukkan ya teman-teman ke posnya masing-masing supaya uangnya tidak cepat habis ya kalau udah disekat-sekatin kayak gini. Jadi ya tahu tinggal berapa lembar lagi, di budget yang mana yang udah habis kayak gitu. Makanya ya ini cara aku juga teman-teman supaya bisa ngerem ya, karena pastinya di setiap keluarga itu pengeluarannya berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Mungkin teman-teman bisa tiru caranya, cara alokasinya, tapi nominalnya pasti beda-beda ya. Ada yang sama, ada yang mungkin bisa lebih, bisa dikurangi. Tergantung teman-teman aja menyesuaikan dengan budget teman-teman, uang yang teman-teman terima dari Pak suami. Jadi beginilah ya teman-teman cara aku mengatur keuangan 500 ribuan per minggu untuk di ibu kota Jakarta. Semoga bisa menginspirasi ya, dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.